hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, bukan Allah Tritunggal. Dar, selamat datang di kebenaran. Kalau jawab pakai dalil, Arif, Eman, pakai dalil, kalian kena jebakan Batman. Masa berani-beraninya bilang Raja segala zaman Allah Tritunggal? Udah jelas-jelas Allah yang tak nampak. Udah jelas-jelas ini. Allah Tritunggal itu nampak. Yesus kan itu nampak itu. Ini Allah yang tak nampak. Inilah Allah yang tauhid. Tidak ada sesembahan-sesembahan lain selain dirinya. Paulus aja tahu loh. Gitu. Malah kalian jawab Allah Tritunggal. Waduh, kena jebakan Batman kawan-kawan. Emang Kores itu ya keren banget kalau berargumentasi, anjir. Ya ini pembelajaran lah buat Eman dan Arif supaya lebih sholat skriptura lagi, lebih mempelajari Bible-nya lagi gitu. Thank you. Gampang, nanti bisa di counter itu. Bisa saya counter nanti, bro. Apa nggak bisa lagi Ya, di counter lanjut. habis ini closing udah. Nah itulah. Tinggal dibikin konten aja nanti monolog sendiri mau counter. Ya silakan, nanti di closing statement nanti saya singgung. Termasuk tadi tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 kok. Saya lupa jawab tadi. Oke ya teman-teman, ini giliran saya ya teman-teman. Aduh, udah dibilang berkali-kali ya teman-teman, jangan sampai memahami Tuhan umat Islam itu dia punya tempat seperti tempatnya Bapa di sorga, melayang-layang di atas samudra, terus tempatnya di sungai sama di langit. Bukan kayak gitu ya. Allah wujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Ngapain? Jangan kau campur-campur Tuhan dengan makhluk. Tuhan ya Tuhan, makhluk ya makhluk. Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan Tuhan itu digantung oleh makhluk. Bukan, ya. Ngapain coba Tuhan digantung oleh makhluk? Tuhan itu tidak memerlukan tempat, nggak perlu dia. Sebagaimana roh kita ya, kita punya roh ya, roh kita nggak kelihatan tuh. Terus di dalam jasad kita ini, di mana letak roh kita? Ada yang tahu? Ada? Di kepala, di jantung, di paru, di kaki, atau di mana roh kita? Di mana? Di mana? Aduh, makanya dibilang ya, di awal sudah saya tekankan, buang di pikiran Anda ketika Anda berdiskusi tentang masalah konsep tauhid dengan umat Islam, bahwa Tuhan umat Islam itu sama dengan makhluk. Itu dulu dibuang ya, itu dulu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai ya Anda memikirkan zat Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bergantung kepada makhluknya. Enggak ya, dia enggak bergantung kepada makhluknya. Dia tidak memerlukan makhluknya sama sekali, tapi makhluknya yang memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya karena dia maha hidup ya teman-teman. Terus ya teman-teman semuanya, untuk masalah jawaban Arif dan Bang Eman tentang masalah Roma 14 nomor 9 ya, saya menyampaikan itu bertabrakan dengan Lukas. Terus untuk masalah bantahan Salomo tadi juga, kalaunya ukurannya lebih dulu katanya itu yang berarti dituhankan. Wah, ada juga katanya bahwa Yesus itu ciptaan yang sulung. Ya saya tahu, ya tetap aja Yesus itu ciptaan, bukan Tuhan jadinya. Meskipun dia sulung, ciptaan yang sulung, bukan Tuhan juga dia, tapi ciptaan. Itu tertera di 1 Kolose 15 ya. Silakan baca sendiri ya. Silakan baca sendiri surat Paulus tuh, surat Kolose tuh. Oke? Nah, ini nah ya teman-teman ya, saya bukakan aja, nggak apa-apa. Kolose 1:15 nih. Nih. Ini kan mau dijadikan dalil melawan Salomo nih ya. Kolose 1:15 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung ya, yang sulung. Lebih jauh ya, lebih utama dari segala yang ciptaan itu Yesus ya.
Mau dia sulung, mau pertama, kayak tetap aja dia ciptaan, ya. Tetap ciptaan. Nah, kayak gitu, ya. Jadi, jangan kau paksa-paksa. Tuhan gabung dengan makhluk, makhluk gabung dengan Tuhan. Jangan kau paksa gitu. Ya kadang-kadang ya teman-teman semuanya susah juga ya. Kalau pemikiran kawan-kawan kita yang Kristen ini memikirkan Tuhannya umat Islam itu kayak Tuhan dia yang jadi manusia gitu. Itu yang susah. Susah. Karena di otak mereka itu tertanam, oh Tuhan itu sama dengan manusia. Tuhan itu makhluk. Jadi harus dilihat Tuhan itu gitu. Jadi dia harus perlu tempat. Mau Kristen kayak gitu Tuhannya umat Islam, tapi beda ya. Nggak mungkin Tuhan itu lemah. Saya udah sering ya kasih analogi kepada Anda semuanya. Kalau saya sebagai manusia makan nasi itu wajar ya. Wajar gitu. Nah, tapi kalau saya sebagai manusia, saya makan kotoran, itu tidak wajar, tidak pantas gitu ya. Kalau saya makan kotoran sebagai manusia, karena kotoran itu bukan makanan manusia. Kan kayak gitu. Begitu pula bagi Tuhan, tidak pantas Tuhan itu jadi manusia, tidak pantas Tuhan itu jadi lemah, tidak pantas Tuhan itu sampai dilahirkan. Enggak pantas sama sekali. Ya, tidak pantas pula Tuhan itu ditangkap oleh makhluknya. Enggak pantas, Masya Allah ya. Tuhan jadi lemah itu nggak pantas teman-teman, nggak pantas ya. Allah maha kuat, maha hidup ya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dia. Allahu Akbar ya. Silakan closing statement dari Kristen. 5 menit bagi 2 ya. 2 ya teman-teman ya. 5 menit bagi 2. Bukannya 5 menit 5 menit. Terlalu singkat ya. Oh terlalu pendek. Ya udah kalau berarti ini satu putaran closing kayak gitu berarti ya. Ya. Oke. Oke, berarti lanjut ya. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir, di penghujung acara pada malam hari ini. Diskusi yang sangat baik menurut saya untuk mengedukasi kita semua tentang satu tema adalah Allah Tritunggal dan Tauhid. Nah, pertama-tama dalam closing ini saya perlu menegaskan dan menyampaikan bahwa belum saya mendapatkan tentang pengertian Tauhid itu sendiri atau yang satu itu. Hanya yang saya dapatkan bahwa Allah itu tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dicontohkan dengan apapun. Hanya itu yang saya dapatkan. Tetapi saya tidak menemukan bagaimana dia berinteraksi kepada umatnya. Bagaimana dia memberikan atau mengaplikasikan kasihnya, keadilannya, dan sifat-sifatnya yang lain. Itu saya tidak mendapatkan dalam diskusi ini. Jadi ketauhidan yang disampaikan ini hanya saya mendapatkan bahwa Allah itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa dicontohkan, tetapi tidak menyebutkan bagaimana dia berkomunikasi dengan umatnya atau dengan ciptaannya. Nah, maka di dalam teks itu saya tidak menemukan hal itu. Itu yang pertama dalam diskusi ini. Yang kedua, tadi mengatakan bahwa itu Bang Kores menyatakan bahwa Yesus itu ada di abad pertama. Maka lagi-lagi saya menyatakan bahwa itu pandangan yang sangat dangkal dan keliru luar biasa. Karena ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus sudah ada sejak dari kekekalan. Ada banyak ayatnya itu. Maka ini adalah juga sesuatu hal yang perlu untuk kita mengerti dan memahami itu. Nah, ada banyak ayatnya itu yang berbicara tentang itu tadi ya. Misalnya saya ambil salah satu saja contoh tentang nubuatan Kristus itu. Saya ambil dari Mikha pasal 5 ayat 1 sampai 2. Apa bunyinya di sana? Saya baca ayat 1 saja. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel,
yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, perhatikan kalimat itu dan perlu digarisbawahi bahwa di sana dikatakan akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala atau sejak dahulu kala. Maka jelas pribadi Kristus dan kita sudah melihat itu digenapi di dalam perjanjian baru. Bagaimana Kristus itu hadir, maka disebutkan di sini adalah permulaannya sudah ada sejak purbakala. Nah, itu yang pertama. Maka yang kedua, saya juga menyebutkan tadi tentang robot itu tadi. Robot itu menyatakan Bang Kores menyatakan bahwa robot itu kalau dia diprogramkan, maka dia bisa mengenal sepenuhnya penemunya atau penciptanya. Apakah Anda yakin demikian, teman-teman semua yang menonton ini? Anda yakin hal demikian? Jika robot itu dibuat sepintar apapun dia, yakinkah Anda bahwa sang robot itu dia tahu segala-galanya tentang penemunya? Barangkali itu kontradiksi dengan sistem hukum logika. Itu kontradiksi dan tidak masuk akal. Walaupun dia dibuat sepintar apapun, dia tidak akan mungkin mengenal sepenuhnya. Barangkali dia tahu, tetapi sepenuhnya itu mustahil. Tetapi di sisi lain mengatakan tadi Bang Kores, menyatakan bahwa Allah itu Allah yang besar. Dia contohkan pakai matahari. Tetapi tahukah Anda, saya dan Bang Kores, kita adalah ciptaan. Anda bisa mengenal Allah yang besar itu, tetapi di sisi lain Anda mengatakan bahwa robot bisa mengenal. Tetapi Anda juga di sisi lain mengatakan, Allah itu Allah yang besar, tetapi tidak sadar bahwa kita adalah manusia yang terbuat dari debu dan tanah. Bagaimana mungkin itu? Itu melanggar hukum logika. Dan sama sekali itu sesuatu hal yang sangat-sangat tidak masuk dalam bagian ini. Maka dalam teks ini saya menyatakan bahwa orang Kristen menyembah Allah yang satu dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih. Waktu saya habis. Oke. Itulah closingnya ya. Oke, tunggu ya teman-teman yang lainnya, tunggu waktunya. Ini giliran dari Arif. Saya paling belakang. Bang Kores, pencet. Oke, itu silakan, silakan. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang sudah follow. Tolong di unmute ya. Siapa yang belum unmute, tolong di unmute. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat bahwa perdebatan ini atau diskusi ini sangat mengedukasi teman-teman, dan kalian bisa belajar tentang tauhid dan juga Tritunggal ya. Jadi bukan soal menang kalahnya, tetapi teman-teman harus berpikir secara logika, yang mana yang perlu diikuti, tauhid kah atau Tritunggal kah. Tadi saya sudah bicara masalah tauhid ini sangat-sangat membingungkan sekali bagi saya. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan sesuatu hal di dalam ketauhidan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena kalau hanya satu tok itu justru membatasi gitu loh. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu transenden dan tidak mungkin datang kepada manusia. Dan itu sangat bertolak belakang sebenarnya. Nanti mungkin di sesi lain kita bisa bahas itu. Karena kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bertemu dengan makhluknya atau kepada nabinya atau kepada rasulnya, ya, berbeda dengan Tuhannya orang Israel dan Tuhannya orang-orang Kristen yang bisa dilihat face to face oleh Musa, yang bisa dilihat oleh Abraham, yang bisa dilihat oleh Yakub, yang mereka bisa melihat Allah, yaitu Allah Tritunggal itu. Karena Allah yang transenden itu memang tidak dapat berinkarnasi, tidak bisa berteofani, tetapi melalui firman-Nya itulah yang dapat dilihat. Yohanes 1 ayat 8 itu Yesus Kristus menegaskan, tidak seorang pun yang melihat Allah Bapa, tetapi Anak Tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Makanya Yesus mengklaim, barang siapa yang sudah melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Ketika Filipus tanya kepadanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Filipus,
Ya, berapa lama aku bersama-sama dengan kamu? Kamu masih berkata tunjukkan Bapa. Kenapa? Karena Yesus Kristus itulah wujud atau rupa Sang Bapa. Kolose 1 ayat 15. Allah yang esa itulah yang menjadi perantaraan, yang menjadi yang imam bagi kekristenan untuk kami bisa terhubung dengan Bapa yang tak terlihat itu. Ya. Nah, jadi teman-teman, untuk tauhid juga, ya, kalau kita bicara masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan, saya juga pikir pun ya, kalau baginda Rasulullah ya Muhammad juga itu disebut sebagai Rob juga, ya, disebut sebagai Rob juga. Apakah kemudian ini ada indikasi gitu? Ya, ada indikasi seperti yang beredar-beredar. Saya juga tidak tahu seperti apa. Ya, bahwa ini wujudnya dan ini namanya begitu ya. Seakan-akan Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dipisahkan. Bahkan saya pernah baca juga satu hadis atau satu ayat Al-Qur'an bahwa ya kalau orang tidak percaya kepada Muhammad, sama saja tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Padahal Muhammad hanyalah rasul. Berarti ada hubungan yang erat antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Muhammad ini. Apakah mereka setara atau bagaimana? Ya mungkin bisa dikatakan sebagai dua Tuhan jadinya kan gitu. Nah, teman-teman, dalam 1 Timotius 1 ayat 17 tadi, jebakan kata brokores, ya. Padahal tidak ada jebakan. Ketika saya mengatakan bahwa Allah atau Tuhan Raja segala zaman itu adalah Allah Tritunggal, itu saya mengatakan bahwa pada kekekalan memang Allah Tritunggal lah yang disembah untuk selama-lamanya, yang disembah oleh para rasul, disembah oleh para nabi-nabi dan manusia sebelum kita hari ini. Mereka menyembah Allah Tritunggal sampai pada kekekalan. Tetapi Allah yang dikatakan di sini Allah yang kekal, ya. Sebentar, sudah kembali ya. 1 Timotius 1 ayat yang ketiga tadi ya. Ya, jadi kita melihat di situ ya, paham kita bahwa Allah yang transenden itu adalah Bapa. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-2 ayat 6, memang Allah Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa berteofani, tidak bisa dipandang. Dia adalah api yang menghanguskan. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, dikatakan model api yang menghanguskan. Bahkan juga di dalam 1 Timotius 6 ayat ke-16. Dia adalah Allah yang transenden, yang takluk pada maut. Jadi Allah Bapa itu tidak bisa kelihatan memang. Tetapi ya, ingat bahwa diteruskan di situ ada Allah yang esa kores. Baca selanjutnya itu bukan titik tadi di situ. Allah di situ yang tidak kelihatan itu. Tapi ada Allah yang esa. Allah yang esa kami memaknainya berdasarkan Ulangan 6 ayat 4. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Di situ kita memaknai keesahan itu adalah terdiri daripada kejamakan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi sudah sangat jelas di dalam kekristenan. Jadi itu jawaban untuk mengcounter tentang tuduhan daripada brokores yang katanya jebakan Batman. Dan tapi bagi saya bukan jebakan Batman. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Oke, Mantap, teman-teman mantap. semuanya, saya mohon maaf. Balik kamera sebentar ya. Aduh. Oke, giliran Bang Kores untuk closing. Hehehe. Ya, gue ucapkan juga terima kasih untuk diskusi yang edukatif ini dari Brethren Arif dan juga Brethren Eman. Sehat selalu kalian, semoga berjumpa kembali dalam diskusi berikutnya ya. Mantap, keren kalian. Walaupun kalian gagal menjelaskan mengenai Tritunggal itu adalah kebenaran, karena kembali lagi kawan-kawan gitu, kalau Tuhan tidak berkata seperti itu ya jangan difitnah gitu, nantinya kelimpungan jadinya. Contoh misalnya Eman yang mau bantah argumentasi Kores, dia kepayahan dia sampai dia gagal ngasih kesimpulan yang bisa dimengerti oleh pemirsa. Nggak apa-apa, nanti ada lanjutannya lagi, mungkin bisa mematahkan itu Brethren Eman gitu. Jadi seperti yang kita ulas ya Ikhwan, dalam Islam sendiri, aku dan Akhi Yusuf sudah menjelaskan dan menjawab dengan baik mengenai penjelasan 3 variabel tauhid. Lalu kemudian ketika dikasih analogi satu toh ada di Indonesia nggak ada di Amerika, maka dikonter dengan argumentasi Tuhan kami tidak segede kulkas. Lalu kemudian ketika Brethren Eman nanya satu seperti apa, bentuknya seperti apa, langsung Allah sendiri yang menjawab dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bagaimana cara mengasihi ketika ciptaan belum ada,
Maka dikonter dengan bagaimana cara Tuhan memarahi ketika ciptaan belum ada gitu. Sehingga kawan-kawan Kristen pun tidak mampu memberikan anti konternya kembali. Nggak apa-apa. Memang susah kalau nggak tertulis kawan-kawan. Jadi usahakan iman itu tertulis dari Tuhannya langsung. Jangan dari ciptaan yang menjelaskan. Dan itu jawaban-jawaban yang Kores berikan untuk kawan-kawan Kristen. Lalu kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan Kores. Misalnya contoh 1 Yohanes 5 nomor 7. Tidak disenggol sama sekali. Analogi Kores mengenai kecurangan ketika ciptaan dihitung pribadinya, sedangkan Tuhan yang dihitung hakikatnya tidak disenggol sama sekali gitu. Lalu kemudian mengenai Raja segala zaman, itu nampak jebakan yang indah dari Kores itu dimakan mentah-mentah oleh Brandon Arif dan Eman, sehingga dia mengatakan sesuatu yang tidak tertulis. Jatuhnya apa? Kejahatan kepada Tuhan. Karena jelas-jelas Paulus mengatakan yang tertulis, Raja segala zaman itu Allah yang tak nampak, bukan Allah Tritunggal. Dan kita nggak pernah sama sekali melihat nabi-nabi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mengatakan Allah itu Tritunggal gitu. Itu asing bagi pengajaran nabi-nabi. Bahkan Yesus sendiri, bahkan Paulus sendiri gitu. Nggak pernah mereka mengatakan itu Tritunggal gitu. Sehingga kalau mau jujur kalian kawan-kawan Kristen belajar sejarah, Tritunggal itu konsep yang baru diciptakan di abad kedua oleh Tertulian gitu. Dia yang pertama kali mengucapkan itu, bukan Yesus, bukan Roh Kudus, bukan Bapa apalagi gitu. Paulus enggak, Petrus enggak gitu. Itu orang lain, orang yang baru masuk ke Kristen tiba-tiba saya punya konsep yang bagus untuk Kristen gitu dia. Nah, ini yang tidak ada di dalam Islam, yang seperti itu nggak ada itu. Tauhid sendiri itu keluar dari mulutnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tritunggal itu ratusan tahun nanti itu, baru nanti upgrade OS. Lalu kita bahas sekarang tentang inilah ya, ketika kita membahas tentang konsep ketuhanan, tauhid dan Tritunggal. Karena ini juga nggak apple to apple sebenarnya kalau kawan-kawan mau jujur dan mau berpikir gitu, baik Islam maupun Kristen. Tauhid ini tentang bagaimana manusia menjadikan Allah sebagai Tuhannya, tidak ada sesembahan-sesembahan yang lain. Sedangkan Tritunggal adalah bagaimana keberadaan Tuhannya dalam Kristen gitu. Jadi beda subjek di sini sebenarnya ya. Gitu. Tritunggal itu bukan konsep ibadah, Tritunggal itu konsep Tuhannya gitu. Sehingga Tritunggal itu lawannya apa harusnya? Lawannya ahad dalam Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad gitu. Jadi gua rasa sih sebenarnya untuk kedepannya jangan ada lagi tauhid versus Tritunggal, beda subjeknya itu sebenarnya. Jadi kalau mau dalam Kristen itu tauhid itu apa ininya ya? Doa Bapa kami mungkin ya, karena nggak cocok gua rasa. Itu sih yang perlu dipahami. Sehingga untuk kawan-kawan Kristen dan juga Eman serta Arif, thank you diskusinya, dan mohon maaf 1000 sayang yang gue ucapkan karena kalian gagal dan jauh sekali untuk mengajak kami masuk Kristen. Malah kalianlah yang mendekati untuk belajar pakai sarung dan berwudu gitu. Nanti gue beliin peci yang cukup di kepala ya. Udahlah, thank you, itu Nanti aja kawan-kawan. Mohon saya. maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat datang di kebenaran. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Mantap, Smay Bre. Lanjut. Oke ya teman-teman, ini waktu terakhir di penghujung dari closing saya. Ya kalaunya Arif mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam adalah Nabi Muhammad, maka harus disesuaikan definisi Arif. Bukan definisi Edis gitu. Apa yang dikatakan Edis? Umat Islam menaati dan mengikuti Nabi Muhammad. Artinya mereka mengikuti dan menaati itu adalah menuhankan. Ya, itu kata Edis. Sebagaimana definisi tersebut ya, artinya Arif taat, patuh, mengikuti, menaati ya dari apa yang dikatakan oleh Edis. Sesuai definisi Edis saya kembalikan kepada Arif. Berarti Arif Gulo telah menuhankan Edis TV ya. Iya, karena dia percaya dengan Edis, terus mengikuti perintah Edis, mengikuti kata Edis, menaati kata Edis.
Karena sesuai kata Edis juga. Oh, lihat tuh umat Islam tuh ya, dia patuh dengan Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, taat kepada Nabi Muhammad. Artinya mereka menuhankan Nabi Muhammad. Ternyata Arif taat dengan Edis, mengikuti Edis. Waduh, percaya dengan Edis. Artinya, waduh, baru tahu saya Arif juga menuhankan Edis TV, sekarang pindah gitu ya. Teman-teman semuanya, dari tanggapan saya juga di closing ini, Tuhannya dari bangsa Yahudi, diutusnya para nabi ke situ ya, tidak ada dari para nabi tersebut mengatakan Tuhan itu menjelma menjadi manusia, Tuhan itu dapat kelihatan. Gak ada satupun saya temukan ya ajaran para nabi Tuhan itu dapat dilihat dengan mata. Kalau kita lihat ya ke kitab Arif pun, ke kitab Arif di Keluaran 33 nomor 20, Tuhan tidak dapat dilihat. Apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 5:37 ya. Di Yohanes pasal 5 nomor 37, Tuhan itu tidak dapat dilihat rupanya. Sama di dalam agama Islam, la tudrikuhul absar ya. Jadi, Tuhannya para nabi tidak pernah kelihatan. Ya, seperti itu teman-teman, apalagi jadi 3 dalam 1. Nah, berkaitan tentang kenapa dia tidak pernah kelihatan, teman-teman, itulah bentuk keadilannya. Udah saya bilang, ini adalah bentuk keadilan Tuhan terhadap orang buta yang tidak bisa melihat, terhadap orang yang bisa melihat. Tetap saja Tuhan tidak dapat dilihat, karena dia adil terhadap orang buta dan adil terhadap seluruh makhluknya. Tuhan itu tidak dapat dilihat. Kalau Tuhan sampai nongol, apalagi cuma di abad pertama selama 33 tahun doang, maka ini Tuhan yang tidak adil. Karena apa? Orang yang di abad pertama aja dapat lihat. Orang yang di abad pertama saja kan dapat yang langsung berdiskusi atau langsung bersuara atau langsung melihat bentuk fisik Tuhan. Lah, bagi kita sekarang mana? Tuhannya kagak kelihatan. Karena udah hilang di abad pertama. Nggak adil bagi mata saya, nggak adil ya Tuhan kayak gitu, nggak adil. Karena yang bisa melihat hanya di abad pertama. Di tahun 2025 Tuhannya kagak nongol lagi. Artinya di sini gugur sebagai Tuhan karena tidak adil ya teman-teman. Itu tuh ya, mungkin agak nyelekit pedes gitu ya, pedes sedikit gitu omongan saya. Tapi itulah fakta gitu ya, itu keadilan Tuhan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah yang maha adil? Camkan itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih ya bagi kawan-kawan yang 70 juta 7.000 orang menonton di tempat saya dan di seluruh YouTube. YouTube saya tadi mati ya karena ada kesalahan teknis di laptop saya. Saya mohon maaf. Mungkin di YouTube-nya Bang Kores dan di YouTube kawan-kawan yang Kristen yang melive-kan atau YouTube Muslim yang melive-kan bisa bantu ya channel YouTube saya namanya Yusuf PI. Tolong di-subscribe agar lebih cepat berkembangnya. Syukron jazakumullah khair. Saya memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya dan Bang Kores, dan semoga diskusi ini menjadi asbab jalan hidayah bagi orang di luar agama Islam yang mau berpikir. Oke.